Perkenalkan, nama saya Talita Devira dengan NIM 250304018 dari kelompok 8. Halo, perkenalkan nama saya Dani Kurniawan dengan NIM 250304007. Saya dari kelompok 8. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tipalis Tepu dengan NIM 050304164. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Melinda Nazurantika dengan NIM 2503004. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Janisa Maisara dengan NIM 250304013 dari kelompok 8, kelas Agribisnis 1, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya Ripal. Saya akan menjelaskan persiapan lahan dan media tanam. Pada praktikum dasar agronomi ini, tahap pertama yang dilakukan adalah persiapan lahan. Kegiatan diawali dengan pembukaan lahan untuk membersihkan area dari gulma dan sisa-sisa tanaman yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung. Selanjutnya, dilakukan pengukuran lahan dan pemasangan pacak sebagai penanda batas plot percobaan. Setelah itu, dilakukan pembentukan plot, pembentukan jalan, pembuatan parit, serta pemerataan lahan agar kondisi lahan menjadi lebih seragam. Tahap berikutnya adalah pengisian polybag dan persiapan media tanam yang akan digunakan selama penelitian berlangsung. Persiapan lahan dan media tanam yang baik sangat penting karena akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada tahap selanjutnya. Demikian penjelasan kegiatan persiapan lahan dan media tanam dari saya. Sekian, terima kasih. Halo, saya Melinda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap persiapan benih dan penanaman. Nah, tadi kan persiapan lahan udah dijelaskan tuh. Nah, jadi setelah persiapan lahan selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah persiapan benih dan penanaman. Nah, pertama-tama itu teman-teman, kita harus mempersiapkan benih jagung sesuai kebutuhan praktikum kita. Kemudian dilakukan pemberian kompos pada perlakuan yang telah ditentukan. Nah, setelah media tanam kita itu siap, benih jagung itu ditanam pada setiap plot percobaan. Selanjutnya dilakukan pemasangan plang sebagai identitas kelompok kita dan perlakuan apa sih yang kita gunakan. Nah, setelah penanaman itu tadi selesai, dilakukan proses penyiraman awal untuk membantu proses perkecambahan benih itu berlangsung. Kalau kalian bertanya, apa sih tujuan tahap penanaman? Nah, tahap penanaman bertujuan untuk memperoleh data pertumbuhan tanaman yang seragam, sehingga hasil yang kita dapatkan itu lebih akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita dan saya akan menjelaskan tentang kegiatan pemeliharaan tanaman. Jadi, setelah tanaman tumbuh, dilakukan berbagai kegiatan pemeliharaan secara rutin. Kegiatan pertama adalah penyiraman tanaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air selama masa pertumbuhan. Selanjutnya dilakukan penjarangan tanaman dengan menyisakan tanaman yang tumbuh lebih baik pada setiap media tanam. Kemudian dilakukan penyiangan gulma untuk mengurangi persaingan unsur hara, air, dan cahaya antara gulma dan tanaman jagung. Pada kelompok kami digunakan perlakuan P1, yaitu 100% rekomendasi pupuk NPK. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali menggunakan pupuk NPK dan urea, sesuai dosis yang telah ditentukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, dilakukan pengendalian hama dan penyakit menggunakan insektisida decis dan fungisida antrakol. Selama masa pertumbuhan, juga dilakukan pengamatan tanaman secara berkala untuk mengukur tinggi tanaman,
diameter batang, jumlah daun, dan umur bunga. Demikian penjelasan kegiatan pemeliharaan tanaman berdasarkan hasil pengamatan persentase perkecambahan pada perlakuan P1, yaitu dengan 100% rekomendasi pupuk NPK mencapai 100%, yaitu 18 benih tumbuh dari 18 benih yang ditanam. Hasil ini menunjukkan bahwa benih jagung yang digunakan memiliki daya tumbuh yang sangat baik, serta didukung oleh kondisi lingkungan yang sesuai untuk proses perkecambahan. Tingginya persentase perkecambahan menunjukkan keberhasilan fase awal pertumbuhan tanaman dan menjadi indikator yang baik untuk pertumbuhan tanaman pada tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 18 tanaman sampel pada praktikum atau pada perlakuan P1 atau 100% rekomendasi pupuk NPK, diperoleh hasil pertumbuhan tanaman yang cukup baik. Pada parameter tinggi tanaman, rata-rata tinggi tanaman meningkat dari 26,11 cm pada usia 1 MST menjadi 130,44 cm pada 6 MST dan mencapai 136,28 cm pada 8 MST. Hasil ini menunjukkan bahwa ketersediaan unsur hara yang cukup mampu mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman jagung. Lalu pada parameter diameter batang, rata-rata diameter batang meningkat dari 2,94 mm pada usia 1 MST menjadi 17,89 mm pada usia 8 MST. Diameter batang yang semakin besar menunjukkan bahwa tanaman memiliki pertumbuhan yang baik dan batang yang lebih kokoh. Selanjutnya, pada parameter jumlah daun, rata-rata jumlah daun meningkat dari 2,56 helai pada 1 MST menjadi 9,39 helai pada 8 MST. Untuk umur berbunga, tanaman jagung pada perlakuan P1 memiliki rata-rata umur berbunga sebesar 58,50 hari setelah tanam. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman mampu memasuki fase generatif dengan baik. Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK sesuai rekomendasi mampu mendukung pertumbuhan tanaman jagung secara optimal. Saya Jahanisa Maisarah akan menjelaskan hasil panen dan kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata bobot basah akar pada perlakuan P1 adalah sebesar 59,30 gram per tanaman. Rata-rata bobot basah tajuk yang diperoleh adalah sebesar 157,69 gram per tanaman. Selain itu, rata-rata jumlah tongkol yang dihasilkan adalah 1,22 buah per tanaman. Sedangkan rata-rata bobot basah tongkol mencapai 97,76 gram per tanaman. Berdasarkan seluruh hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian 100% rekomendasi pupuk NPK memberikan respon yang baik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata tinggi tanaman sebesar 136,28 cm, diameter batang 17,89 mm, jumlah daun 9,39 helai, umur berbunga 58,50 hari setelah tanam, bobot basah akar 59,30 gram, bobot basah tajuk 157,69 gram, jumlah tongkol 1,22 buah per tanaman, dan bobot basah tongkol 97,76 gram per tanaman. Demikian video praktikum yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.